Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Siti Novia Rahma dengan NIM 2321508006. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya semester 3. Pada hari ini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar fikih munakahat yang diajarkan oleh dosen saya yang bernama Bapak Ahmad Sofyan, SHI, MH, dengan pembahasan tentang syarat-syarat pernikahan. Di sini ada yang pertama macam-macam syarat. Syarat ialah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah, terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, syarat in'iqaat atau pelaksanaan. Syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akadnya. Jika satu syarat dari syarat in'iqaat ini tidak ada, maka menurut kesepakatan para ulama, akadnya menjadi batal atau tidak sah. Yang kedua, syarat sihah atau syarat sah. Syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu syarat tersebut tidak ada, maka menurut para ulama Hanafiyah, akadnya menjadi rusak. Yang ketiga, syarat nafaat atau terlaksana. Syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan setelah syarat pelaksanaannya dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat nafaat ini tidak ada, maka menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akadnya menjadi mauquf atau ditangguhkan. Yang keempat, syarat lujuum atau kelanggengan. Syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada, maka akad menjadi jaiz atau boleh atau tidak lazim. Maksudnya salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut. Selanjutnya ada syarat-syarat terlaksananya in'iqaat pernikahan. Yang pertama, syarat-syarat kedua belah pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak disyaratkan dalam 2 hal. Yang pertama, mampu melaksanakan. Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat tamyiz atau mampu membedakan. Jika dia belum tamyiz, seperti anak kecil yang berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal karena tidak adanya keinginan dan tujuan yang benar dan dianggap oleh syariat. Yang kedua, mendengar perkataan orang lain. Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukmi saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan demi mewujudkan keridhaan keduanya. Selanjutnya, yang kedua, syarat-syarat pada perempuan. Ada 2 syarat untuk perempuan yang ingin melakukan akad nikah. Yang pertama, harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang lelaki tidak sah menikah dengan sesama lelaki atau orang banci muskil yang tidak
yang tidak jelas jenis kelaminnya. Yang kedua, hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas lelaki yang mau menikahinya. Contohnya seperti putri sendiri, bibi dari ayah dan ibu, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang muslimah dengan non-muslim. Pernikahan dalam kondisi ini semua hukumnya haram. Selanjutnya ada syarat-syarat sigat, akad, ijab, dan qabul. Menurut kesepakatan para ulama, dalam sigat, akad disyaratkan dalam 4 hal. Yang pertama, dilakukan dalam satu majelis jika kedua pihak itu hadir. Jika ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda, maka akadnya belum terlaksana. Menurut para ulama Hanafi, majelis bisa berubah dengan berjalan lebih dari 2 langkah, baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. Akad nikah tetap sah sekalipun majelis akad dilangsungkan dalam waktu yang lama. Akad juga sah jika kedua belah pihak melakukannya di atas kapal layar, karena kapal layar dianggap sama dengan satu tempat. Sedangkan menurut jumhur disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat qabul sekiranya tidak ada jeda waktu yang lama antara pengucapan kalimat ijab dan pengucapan kalimat qabul. Para ulama Syafi'iyah mengatakan, disyaratkan agar jeda waktu antara ijab dan kabul tidak lama. Jika jedanya lama, maka dapat merusak akad, karena jeda yang lama dapat mengeluarkan kalimat qabul dari koridor sebagai jawaban atas kalimat ijab. Adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, dan akad dilakukan dengan perantara tulisan atau utusan, maka para ulama Hanafiyah berkata, majelis akad dalam majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seseorang, utusan di depan para saksi. Membaca tulisan dan mendengarkan perkataan utusan sama halnya dengan mendengar perkataan orang yang menulis dan orang yang mengutus. Jika tulisan tersebut tidak dibacakan atau perkataan utusan tidak didengarkan, maka akad nikah tidak sah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Selanjutnya yang kedua, kesesuaian dan ketetapan kalimat qabul dengan ijab. Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Sebab tidak sahnya akad karena ada perbedaan dalam ukuran mahar, sekalipun mahar bukan merupakan rukun akad. Bahwa sesungguhnya jika mahar disebutkan di dalam akad, maka ia menjadi bagian dari kalimat ijab. Oleh karenanya, kalimat qabul harus diucapkan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam kalimat ijab, sehingga akad nikah dapat menjadi sah. Jika mahar tidak disebutkan di dalam akad, maka mahar bukanlah termasuk bagian dari kalimat ijab. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini harus ada mahar mitsli, karena mahar dalam pernikahan diwajibkan oleh syariat. Oleh karena itu, pernikahan tidak sah tanpa ada sebuahnya mahar. Selanjutnya yang ketiga, orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya, maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal. Selanjutnya yang keempat, diselesaikan pada waktu akad.
Pernikahan seperti jual beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Di dalam fikih 4 mazhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang. Misalnya dengan berkata, aku akan menikahimu besok atau lusa. Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian. Dengan demikian, akad tersebut tidak dapat diberi syarat yang belum ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan sebuah manfaat di saat itu juga. Sedangkan pemberian syarat yang tidak ada saat akad dan waktu yang akan datang bertentangan dengan hakikat syariat itu sendiri. Para ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya seandainya si wali berkata, "Insya Allah aku menikahkanmu," dengan bermaksud mensyaratkan atau tidak, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi, jika dia hanya bermaksud untuk bertabaruk dengan mengucapkan kalimat itu, atau hanya sekedar berkata bahwa memang segala sesuatu itu tergantung kehendak Allah, maka akadnya sah. Jadi menurut kesepakatan semua mazhab, akad nikah dengan syarat yang tidak boleh. Akan tetapi Ibnu Qayyim berkata, Imam Ahmad telah menulis bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan syarat. Dengan demikian, akad jual beli lebih diperbolehkan. Akan tetapi Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa memberikan syarat pada akad nikah dapat membatalkannya. Selanjutnya apakah ada khiyar atau memilih dalam akad nikah? Kebanyakan para ahli fikih mengatakan bahwa dalam pernikahan tidak ada khiyar, baik itu khiyar majelis maupun khiyar syarat, sebab hal itu tidak dibutuhkan, karena sesungguhnya pada umumnya akad nikah itu tidak terjadi melainkan setelah proses pengetahuan dan pemikiran yang mantap. Pernikahan yang rusak setelah akad dapat merugikan pihak perempuannya. Namun, para ulama Malikiyah menetapkan khiyar majelis dalam akad pernikahan jikalau memang disyaratkan. Selanjutnya ada pendapat-pendapat ahli fikih mengenai syarat di dalam pernikahan. Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu. Syarat yang dimaksud ialah syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul. Maksudnya ijab akan terjadi namun harus dilakukan dengan sebuah syarat. Para ulama fikih memberikan penjelasan secara terperinci mengenai hal itu. Pendapat setiap mazhab sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafiyah, jika syaratnya yang benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wajib dipenuhi. Para ulama Hanafiyah berkata, termasuk syarat-syarat yang benar, menurut mereka, jikalau si lelaki menikahi seorang perempuan dengan syarat bahwa perkara perempuan tersebut ada dalam wewenangnya sendiri, maka itu sah. Akan tetapi, jika si lelaki berkata, nikahkanlah aku dengan putrimu dengan syarat bahwa perkaramu ada dalam wewenangmu sendiri, maka ia tidak mempunyai wewenangnya, sebab itu merupakan bentuk penyerahan sebelum akad nikah. Jika syaratnya rusak menurut mazhab Hanafiyah, yaitu tidak sesuai dengan akad
atau tidak dibolehkan oleh hukum-hukum syariat, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal sendiri. Hal itu seperti disyaratkan oleh khiar atau memilih bagi salah satu pihak atau masing-masing dari keduanya untuk membatalkan pernikahan dalam kurun waktu tertentu. Jika telah ada pelarangan atas sebuah syarat, seperti mensyaratkan untuk menceraikan istri-istri yang lain, makruh hukumnya untuk memenuhinya dengan dalil hadis yang berbunyi, la yahilu li amro'ati tash'alu talaqadorotaha, yang artinya tidak halal bagi seorang perempuan untuk menceraikan istri-istri suaminya yang lain. Yang kedua, ada menurut mazhab Maliki. Syarat-syarat yang tidak makruh adalah sesuatu yang sesuai dengan akad, seperti memberikan nafkah kepada si perempuan, atau berbuat baik kepada perempuannya, dan atau juga disyaratkan agar si perempuan menaati suaminya dan tidak keluar rumah melainkan atas izin suaminya. Sedangkan syarat-syarat yang benar tapi makruh adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan akad atau tidak bertentangan dengan tujuan akad. Sedangkan syarat-syarat yang rusak adalah sesuatu yang bertentangan dengan akad itu sendiri dan tujuan dari pernikahan. Oleh karena itu, syarat yang bertentang dengan hal itu hukumnya tidak sah. Demikian juga dengan syarat khiar dalam pernikahan atau syarat yang menyebabkan ketidakjelasannya mahar. Hukum syarat-syarat ini dapat membatalkan akad dan wajib membatalkannya selagi si lelaki belum bersenggama dengan si perempuan. Akan tetapi jika si lelaki ini sudah bersenggama dengan si perempuan, maka akadnya tetap sah dan syaratnya dihilangkan serta sesuatu yang disyaratkannya tidak wajib dipenuhi. Akan tetapi si perempuannya wajib diberi mahar misli. Para ulama Malikiyah berkata, jika talak dalam wewenang si perempuan digantungkan pada sebuah sebab, jika sebab tersebut adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh suaminya, maka itu boleh dan harus bagi seorang suami, seperti mensyaratkan kapanpun ia memukul istrinya atau bepergian jauh darinya, maka perkara istrinya ada dalam wewenang si istri sendiri, ayahnya atau lainnya. Yang kedua, jika sebabnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh selain suami, maka tidak wajib si suami memenuhi syarat tersebut dan pernikahannya boleh dilakukan. Yang ketiga, menurut pendapat mazhab Syafi'i, syarat terbagi menjadi dua, yang benar dan tidak benar. Yang pertama, syarat-syarat yang benar di dalam pernikahan ialah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenaan dengan akad nikah, seperti syarat memberi nafkah, membagi jadwal di antara para istri, atau syarat yang tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, seperti hendaknya si perempuan tidak makan kecuali begini begitu. Syarat semacam ini tidak berpengaruh pada kedua jenis syarat di atas, karena tidak ada manfaatnya. Yang kedua, syarat yang tidak benar adalah syarat yang menyelisihkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah dan tidak menyalahi maksud asli pernikahan, yaitu bersenggama, seperti syarat yang tidak akan berpoligami atau tidak memberi nafkah, tidak berpergian dengannya atau tidak membawanya ke luar negeri. Hukum syarat tersebut adalah pernikahannya yang sah karena tidak ada bentuk penyelisihan maksud asli pernikahan, yaitu bersenggama dan bersenang-senang atau al-istimta. Akan tetapi syaratnya rusak karena menyalahi tujuan akad.
baik syarat tersebut untuk menguntungkan istrinya. Dalil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Kullu syarti laisa fi kitabillahi fahuwa batil." Yang artinya setiap syarat yang bukan bersumber dari Al-Quran adalah batil. Mahar juga batal karena syarat tersebut jika menguntungkan si istri, ia tidak ridho dengan mahar yang disebutkan itu saja. Jika merugikan si istri, maka si suami tidak ridho mengganti mahar yang disebutkan tersebut kecuali ketika apa yang disyaratkan itu sah. Selanjutnya ada menurut mazhab Hambali, syarat-syarat pernikahan menurut mereka sama dengan pandangan para ulama Syafi'i benar salah, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, syarat-syarat yang benar yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Syariat tidak melarang hal itu selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri. Hukumnya adalah harus dipenuhi karena mengandung manfaat. Dalil diharuskannya memenuhi syarat-syarat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ahaqqa syuruti an tuwaffu bihi mastahlaltumu furus." Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan. Yang kedua, macam syaratnya batal dan akadnya sah. Seperti seorang laki-laki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah, atau jika telah memberi mahar kepada perempuan itu, maka ia akan memintanya kembali. Substansi syarat ini batil karena bertentangan dengan tujuan akad dan mengandung pengguguran hak-hak yang wajib ditunaikan karena akad sebelum terlaksananya. Termasuk dalam macam ini jika si perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar menceraikan si istri-istrinya yang lain. Syarat ini tidak sah karena syariat melarang hal itu, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antastari tol mar'atu tolako uhtiha, yang artinya Nabi melarang perempuan memberi syarat agar menceraikan saudarinya atau seiman. Larangan tersebut menunjukkan akan kerusakan hal yang dilarang tersebut karena si perempuan tersebut telah mensyaratkan pembatalan akan si lelaki serta hak istri-istrinya. Oleh karena itu, syarat tersebut tidak sah sebagaimana seandainya si perempuan tersebut mensyaratkan pembatalan transaksi jual beli. Yang ketiga, apa yang membatalkan pernikahan dari asalnya, seperti persyaratan dengan batas waktu tertentu dalam pernikahan yaitu nikah mut'ah atau menceraikan si perempuan di waktu itu juga. Syarat tersebut batal dan akad nikah yang dilakukan dengan syarat tersebut menjadi batal. Di antara syarat yang batil juga adalah menjadikan mahar si perempuan tersebut untuk menikahi perempuan lain yang biasa disebut nikah sihar. Sesungguhnya para ahli fikih bersepakat akan keabsahan syarat-syarat yang sesuai dengan tujuan akad nikah. Sepakat akan batalnya syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan atau menyalahi hukum-hukum syariat. Para ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabila bersepakat akan keabsahan syarat-syarat yang dapat mewujudkan sifat yang disukai atau si perempuan tidak cacat yang dapat menimbulkan terjadinya khiyar untuk pembatalan pernikahan. Mereka berselisih mengenai syarat-syarat yang tidak mendukung tujuan akad, akan tetapi tidak bertentangan dengan hukum-hukum pernikahan dan mengandung manfaat bagi salah satu pihak.
seperti mensyaratkan agar tidak berpoligami, tidak berpergian dengan si perempuan, tidak mengajaknya keluar dari rumahnya atau dari negaranya, dan sebagainya. Ulama Hanabila berkata, itu adalah syarat-syarat yang sah dan wajib dipenuhi. Ulama Hanafiyah berkata, itu adalah syarat-syarat yang tidak dianggap dan akad nikahnya sah. Ulama Malikiyah berkata, itu adalah syarat-syarat makruh dan tidak wajib dipenuhi. Akan tetapi hanya dianjurkan saja untuk dipenuhi. Ulama Syafi'iyah berkata, itu adalah syarat-syarat batil dan pernikahannya sah tanpa syarat-syarat itu. Pengaruh syarat yang rusak terhadap akad nikah, maka menurut para ulama Hanafiyah bahwa syarat yang rusak tidak merusak akad. Tetapi syarat itu saja yang digugurkan dan akadnya sah. Para ulama Hanabila sepakat dengan para ulama Hanafiyah dengan sependapat itu, kecuali di beberapa syarat yang mana itu membatalkan akad. Di antara syarat itu adalah menikah secara temporal atau nikah mut'ah, pensyaratan menceraikan si perempuan dalam waktu tertentu, dan pensyaratan khiyar dalam pembatalan pernikahan di waktu tertentu. Dan inilah macam yang ketiga dalam kalangan Hanabilah. Sedangkan menurut para ulama Syafi'iyah, sesungguhnya yang rusak dapat membatalkan akad jika menyelisihi maksud asli dari pernikahan. Jika tidak, maka hanya syaratnya saja yang batal. Akan tetapi, para ulama Malikiyah, akad wajib dibatalkan selama si lelaki belum bersenggama dengan si perempuan. Tetapi jika si lelaki telah bersenggama dengan perempuan tadi, maka akad terus dianjurkan dan syaratnya dibatalkan. Dengan demikian, mahar yang disebutkan telah batal dan si perempuan wajib mendapatkan mahar misli. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.